5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 nih. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni itu apa adik-adik? Air seni kelinci itu adalah air kencing kelincinya. Nah, air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Kira-kira untuk apa ya air seni kelinci ini? Yuk kita cari tahu bersama. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuahnya, dan tanaman bunga juga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah ya sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Adik-adik tentunya masih ingat ya tentang sila-sila Pancasila dan lambangnya. Sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 4 bahkan ya. Nah di sini untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mari kita simak bacaan berikut ini. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia adik-adik. Dari zaman dahulu nih, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih dipelihara sampai saat ini ya adik-adik. Nah, nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semuanya itu. Sekarang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa nih kita pelajari bersama ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, nilai ini terkandung dalam sila ini juga yang mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
Kita tidak boleh loh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain adik-adik. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Lalu nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak nih. Nah, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Nah, di sini ya adik-adik ya, ada seseorang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kepada pengemis, orang yang meminta-minta. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, lalu sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menolong korban bencana alam, ya, berbagi rezeki dengan fakir miskin, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini nilai dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Nah, nilai apa yang terkandung di dalamnya? Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan nilai yang terdapat pada sila keempat nih, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai berikut. Jadi setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, serta kita harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sekarang nilai dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri nih dari sifat pemborosan. Ini nilai di sila kelima adik-adik. Kita juga harus menghindarkan diri kita dari hidup mewah, ya, selalu bergaya hidup mewah. Lalu perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum kita juga harus menghindarinya. Kita harus mau bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, di samping itu harus dikembangkan pula nih sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi ya nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai sila kelima. Adik-adik yang hebat, coba nih diskusikan dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian mengenai sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, di sini kita akan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, gotong royong ini apakah sesuai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, gotong royong itu sesuai dengan sila ketiga. Rajin beribadah itu sesuai dengan sila pertama. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu sesuai dengan sila keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya itu sila kedua. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum itu sesuai dengan sila kelima.
Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kita akan pelajari nih, sikap apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya di sila pertama ya, lambangnya adalah bintang karena ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai. 1. Kita taat beribadah kepada Tuhan sesuai kepercayaan kita. 2. Menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain dan memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Itu sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, lalu berani membela kebenaran dan keadilan. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Lalu ada saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Ini sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah 1. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. Senang dan bangga memakai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bangga menggunakan produk dalam negeri, itu sesuai juga dengan sila ketiga Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah nih untuk menentukan tempat rekreasi atau menentukan tempat untuk belajar atau membahas musyawarah tentang kerja kelompok ya. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu kita juga harus menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu berlaku adil terhadap teman, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah, menolong dan menghargai orang lain, dan menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat sekalipun ya adik-adik ya. Nah, di sini karena ada perilaku adil. Jadi tidak hanya menghukum orang-orang yang di golongan bawah saja jika melakukan kejahatan, tetapi juga menghukum orang-orang di golongan atas jika mereka benar-benar melakukan kejahatan. Adik-adik yang hebat, coba nih amati perilaku dan sikap orang di lingkungan sekitar kalian seperti di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, tuliskan nih perilaku itu atau sikap-sikap itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Misalnya, malu menggunakan produk dalam negeri ya. Di sini malu menggunakan produk dalam negeri itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Seharusnya kita malah bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, memaksakan agama kepada orang lain. Itu tidak sesuai dengan sila pertama. Memaksakan pendapat kepada orang lain itu tidak sesuai dengan sila keempat. Berteman dengan teman yang kaya saja itu tidak sesuai dengan sila kedua. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama itu tidak sesuai dengan sila kelima. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu diapit oleh 2 samudra. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas adik-adik. Di sini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu Indonesia sendiri juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia. Indonesia itu juga termasuk dalam negara Asia, dan benua Australia. Nah ya, di sini ya kalian sudah tahu diapit 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia ini terdiri dari bermacam-macam negara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, dan lain sebagainya. Berdasarkan peta di atas, mari kita berdiskusi nih mengenai luas dan letak negara Indonesia. Nah, adik-adik harus tahu nih, di sini luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta tadi.
Yang pertama, Indonesia itu memiliki pulau sebanyak 17.504 buah pulau. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas sekitar 3 juta kilometer persegi. Nah, luas daratan Indonesia itu sekitar 1.800.000 kilometer persegi. Nah, Indonesia ini memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara itu berbatasan dengan benua Asia. Lebih jelasnya, Indonesia itu juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina, dan Malaysia bagian timur. Itu sebelah utara, adik-adik. Lalu sebelah selatan itu berbatasan dengan benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia ini juga berbatasan dengan negara yang bernama Papua Nugini. Jadi itu separuhnya dari Papua, Pulau Papua. Jadi separuhnya ada negara Papua Nugini. Ini perbatasan atau batas wilayah sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan timur. Adik-adik yang hebat, setelah mengetahui nih luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kita untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Coba gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana nih. Pasti jawabannya berbeda-beda ya, karena tempat tinggal kita kan berbeda-beda, adik-adik. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kalian bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT, pengurus RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kalian tampilkan pada peta kalian adalah: 1. Pertegas posisi rumah kalian, lalu batas-batas RT-nya, rumahnya, jalannya, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutannya, sungai atau aliran airnya. Nah, contohnya nih, kalau membuat peta misalnya seperti ini. Peta wilayah tempat tinggalku misalnya. Ini yang berwarna merah adalah rumahku. Oh, sampingnya ada puskesmas, ada sekolah, lalu ini ada aliran sungai, ada ladang, ada hutan, ada sawah, dan lain sebagainya. Kalian bisa lengkapi berdasarkan tempat tinggal kalian masing-masing. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita itu lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita, adik-adik. Bagaimana dengan kalian? Seberapa kenalkah kalian terhadap lingkungan tempat tinggal kalian, adik-adik? Nah, kalian harus memahami ya tempat tinggal kalian, batas-batas wilayah tempat tinggal kalian. Nah, agar semakin mengenal lingkungan kalian, kalian bisa membuat cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kalian buat. Bacakan cerita kalian itu di depan teman-teman kalian. Nah, pada saat seorang teman kalian bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, kalian harus mendengarkan dengan seksama dan menemukan ide pokok ceritanya. Nah, adik-adik misalnya di sini ya, ini cerita Kak Citra tentang tempat tinggal Kak Citra. Misalnya, ide pokok paragraf pertama adalah keluargaku tinggal di daerah pedesaan. Nah, kalimat pengembangnya bagaimana? Keluargaku tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kebisingan jalan raya. Di sekitar tempat tinggalku masih banyak terdapat hutan, kebun, ladang, dan sawah. Lahan kosong digunakan untuk lapangan sepak bola dan taman. Karena masih ada beberapa sawah, air selalu mengalir di selokannya. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya adalah di lingkunganku terdapat beberapa fasilitas umum. Nah, di sini dijelaskan apa saja fasilitas umumnya. Nah, ada puskesmas, sekolah, dan balai desa. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan beberapa kegiatan. Misalnya saja balai desa untuk pertemuan-pertemuan yang membahas kepentingan warga. Lalu ide pokok paragraf ketiga adalah di lingkungan tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja. Nah, di sini bisa kalian kembangkan nih. Di lingkungan tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja.
Rumah-rumah tersebut itu sangat terawat dengan baik. Sebagian penghuninya adalah petani yang hidup sederhana. Lalu keluargaku menempati rumah peninggalan kakek yang masih kokoh berdiri. Berikutnya, ide pokok yang paragraf keempat adalah tentang batas wilayah tempat tinggalku. Nah, kalian jelaskan nih batas wilayah tempat tinggal kalian. Misalnya di sebelah utara itu dibatasi dengan perbukitan, sementara hutan menjadi batas lingkungan tempat tinggalku di sebelah selatan, dan sebelah barat dan timur itu berbatasan dengan wilayah desa yang lainnya. Nah, adik-adik bisa kembangkan nih berdasarkan peta yang kalian buat. Ini hanya contoh saja ya dari Kak Citra. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.